Perkenalkan, nama saya Nurmi Azizah dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0539522231. Saya adalah mahasiswa baru dari Universitas Samarinda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1, yaitu matkul logika. Pertanyaan pertama adalah, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Sebelum kita menjawab, perlu kita ketahui bahwa term merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya, dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Berikut 3 jenis term yang akan saya bahas, yakni 1. Term singular, yaitu term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Yang kedua adalah term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, term jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah term universal. Term jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Soal kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Copy, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, sesat pikir pertalian, dan sesat pikir kemaknagandaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak, disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dan dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Logika umumnya dibedakan 2 jenis sesat pikir, antara lain 1. Sesat pikir informal, dan 2. Sesat pikir verbal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Contohnya adalah Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung, dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai, berarti ke gunung bukan liburan. Yang kedua adalah sesat pikir verbal. Sesuatu pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni pertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir. Contohnya adalah kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Setelah mempelajari pembahasan di atas, kita jadi tahu seberapa pentingnya ilmu ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan logis yang kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka, memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus dikuasai. Bagaimana cara kita agar terhindar dari logical fallacy adalah yang pertama,
Mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Yang kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dikoreksi jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.